keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuka perkara-perkara yang tertutup. Semua makhluk yang asalnya tidak ada jadi ada karena sebab Rasulullah dalam mewujudkan dan juga memberikan madat, mengalirkan madat, pertolongan, itu adalah Allah memberikan pertolongan, memberikan madat, mewujudkan karena Rasulullah. Ini yang disebut dengan makna Al-Fatih lima ughliq. Fatih. Dalam wazifah zikir yang kedua salat Fatih berapa kali? 50 kali. Wajib baca 50 kali. Kalau tidak hafal salat Fatih gugur kewajiban wazifahnya. Tidak wajib baca wazifah sampai dihafal. Karena memang tidak boleh diganti-ganti. Harus salat Fatih 50 kali. Maknanya Allahumma, pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Allahumma ya Allah, hai ya Allah, Allahumma artinya ya Allah salli, bersalawatlah. Kita mohon kepada Allah agar bersalawat. Apa artinya salli? Salatullah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Syekhuna radhiyallahu anhu tauqifiyah. Salawat Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani itu tauqifiyah. Tauqifiyah sudah ketetapan dari Allah SWT. Allah yang menyatakan sendiri dalam ayatnya bahwasanya Allah bersalawat kepada nabinya. Tidak ada yang tahu itu bagaimana cara Allah bersalawat kepada Rasulullah, itu tidak ada yang tahu dari hambanya. Bentuk salawat Allah itu apa? Tidak ada yang tahu. Walaupun para ulama mengatakan, sebagian ulama, salawat Allah itu adalah rahmat. Tetapi salawat Allah kepada Rasulullah tauqifiyah artinya tidak ada yang tahu. Wahya sifatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala la ta'lam, la tu'lam, fala tufassar bi syai'. Salawat Allah kepada Rasulnya sifat yang qa'imah, berdiri dengan zatnya Allah yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa ditafsirkan sama sekali. Bagaimana salawat Allah kepada Rasul tidak bisa ditafsirkan. La tufassar bi syai' wa la tu'lam, tidak diketahui dan tidak bisa ditafsirkan bagaimana bentuk salawatnya Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hanya menafsirkan salawatnya Allah kepada makhluknya. Kan dalam hadis kan Allah Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Ini salawat Allah kepada makhluknya, kepada orang yang bersalawat itu rahmat. Akan tetapi salawatnya Allah kepada kekasihnya Rasulullah itu tidak diketahui, tidak bisa ditafsirkan apa, maknanya itu apa tidak bisa ditafsirkan. Itu makna khusus. Itu yang disebut dengan tauqifiyah sudah. Pokoknya Allah bersalawat sudah kepada Rasulullah. Bagaimana bentuknya? Salawatnya seperti apa? Apa maknanya? Tidak bisa diketahui. Wal gharadu lil musalli min talabis salah alaihi sallallahu alaihi wasallam ziyadat takrim lahu sallallahu. Apa tujuan? Apa tujuan orang bersalawat itu? Minta kepada Allah supaya bersalawat kepada Rasulullah. Ketika kita bersalawat berarti kan kita minta kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Adalah tujuannya ziyadah, menambah kemuliaan Rasulullah. Menambah kemuliaan Rasulullah. Rasulullah tidak butuh doa kita. Rasulullah sudah mendapat kemuliaan dan martabat yang agung dari Allah. Tetapi dengan kita umatnya bersalawat kepada Rasulullah, itu akan menambah kemuliaan Rasulullah dan faedahnya kembali kepada kita sendiri. Faedah salawat yang kita baca kembali kepada kita sendiri, dan faedah yang terbesar ketika di akhirat kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina. Kemudian apa arti ala sayyidina? Ala sayyidina, atas penghulu kita, yakni maksudnya sayyidina ma'syaral makhluqat min insi wa jinnin wa malikin. Maksudnya Rasulullah penghulu semua makhluk, tidak hanya manusia, jin, malaikat, semuanya penghulunya, rajanya adalah sayyidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan Rasulullah Sayyidul Kaunain wa Asyrafis Tsaqalain.
ya. Penghulunya semua dua alam, jin dan manusia, ada para malaikat, dan juga paling mulianya dua makhluk kalian, ya, ini jin dan manusia, ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammadin, ala nabiyina wasallam. Muhammad adalah nama isim alam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad, yang Allah SWT mengilhamkan kepada kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib untuk memberi nama Muhammad, nama yang asing ketika itu. Tidak ada orang Arab ketika itu, orang Arab jahiliyah memberi namanya Muhammad, itu tidak. Tapi Allah beri ilham kepada Sayyidina Abu Thalib untuk memberi nama cucunya ini dengan nama Muhammad. Ketika beliau ditanya, kenapa kok ngasih nama Muhammad? Saya kepingin nanti cucuku ini dipuji oleh makhluk Allah SWT, oleh manusia. Itu tujuan beliau. Muhammad kan orang yang terpuji, itu nama Rasulullah di dunia. Adapun nama Rasulullah di kalangan para malaikat, Rasulullah dikenal dengan Ahmad. Kalau di dunia itu Muhammad, kalau di langit, di kalangan malaikat terkenal dengan Ahmad. Maka ada yang disebut dengan hakikah Muhammadiyah, ada hakikah Ahmadiyah. Al-Fatih lima ulik. Al-Fatih lima ulik. Ini makna Al-Fatih lima ulik. Ay alladhi fataha makana mughliqan. Mughlaqan minal wujud. Idlaulahu sallallahu alaihi wasallam ma wujida wujud. Yang membuka apa yang tertutup. Itu makna Al-Fatih lima ulik, orang yang membuka apa yang tertutup. Jadi Rasulullah itu Fatih, membuka, orang yang membuka apa yang tertutup. Artinya orang yang membuka sesuatu yang tertutup minal wujud dari makhluk, dari makhluk ini. Karena tadi idlaulahu, seandainya tidak karena Rasulullah ma wujida wujud, seandainya tidak karena Rasulullah, tidak ada yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada, tidak akan terwujud kecuali karena Rasulullah. Jadi adanya langit, bumi, manusia, jin, hewan, semuanya itu karena Rasulullah. Ini yang disebut dengan hakikah Muhammadiyah ini. Jadi pada hakikatnya semua ini terwujud karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang maksud dengan Fatih, pembuka. Adanya makhluk Allah SWT ini muncul wujud karena Rasulullah. Wala ukhrija minal adami ilal wujud. Dan tidak akan dikeluarkan dari tidak ada menjadi ada kecuali karena Rasulullah. Kita kan dulu tidak ada ini. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, kemana kita tidak ada. Nah, kemudian diwujudkan dengan sebab Rasulullah. Itu yang disebut dengan Al-Fatih lima ulik, membuka sesuatu yang tertutup. Bahwa sebab al-aujad fi wujudi jami'il khalqi. Maka Rasulullah adalah sebab yang mewujudkan semua makhluk. Satu-satunya sebab yang mewujudkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kama anna sallallahu alaihi wasallam as-sabab fi ifadati ar-rahmah, fi ifadati ar-rahmati ala kulli mawjud. Sebagaimana Rasulullah juga sebab dilimpahkannya rahmat Allah kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini karena Rasulullah. Jadi Allah melimpahkan rahmatnya, seorang ibu cinta kepada anaknya, seorang ayah cinta kepada istrinya dan sebagainya, anak cinta kepada orang tuanya, kan ada kasih sayang, rahmat. Itu sebabnya Rasulullah. Allah limpahkan kasih sayang kepada makhluk. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Falaula wujudahu sallallahu alaihi wasallam ruhima mawjud. Seandainya tidak karena keberadaan Rasulullah, niscaya makhluk alam semesta yang ada ini tidak akan dirahmati oleh Allah SWT. Itu diantara makna firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Jadi seandainya tidak karena Rasulullah, maka Allah tidak akan merahmati apa yang ada di alam semesta. Bahwa sallallahu alaihi wasallam alladhi fatahal aghlaq
wujuduhu ijadan wa imdadan. Rasulullah, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuka hal perkara-perkara yang tertutup. Semua makhluk yang asalnya tidak ada jadi ada karena sebab Rasulullah dalam mewujudkan dan juga memberikan madat, mengalirkan madat, pertolongan. Itu adalah Allah memberikan pertolongan, memberikan madat, mewujudkan karena Rasulullah. Ini yang disebut dengan makna Al-Fatih lima ughliq. Dan makna lain juga, sebagian masyarakat mengatakan yang disebut dengan Al-Fatih lima ughliq, membuka hati yang tertutup menjadi iman, menjadi kenal Allah SWT. Itu sebabnya Rasulullah. Kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa menjadi seorang muslim, hati kita terbuka menerima Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai Rasul, itu karena Rasulullah. Nah, kita bisa menjadi murid Tijani, bisa itu juga karena Rasulullah. Sebabnya dibukakan oleh Rasulullah hatinya, sehingga kita mau beriman. Dan orang para aulia mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah itu karena Rasulullah. Itu juga makna Al-Fatih lima ughliq. Yang tadinya tidak mengenal Allah, dengan sebab Rasulullah jadi kenal. Yang tadinya tidak iman, dengan sebab Rasulullah jadi beriman. Itu makna Al-Fatih lima ughliq. Itu sebagian maknanya. Wal khatim lima sabab, dan penutup apa yang telah lalu, ay alladhi khatama ma sabaqa minan nubuwati wa risalati fala nabiy wa la rasula ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan khatim lima sabab, penutup apa yang telah lalu. Jadi di antara nama Rasulullah Al-Khatim, penutup apa yang telah lalu, artinya Rasulullah itu menutup, mengakhiri kenabian dan kerasulan sebelumnya. Setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Barang siapa ada setelah Rasulullah kok ngaku nabi, ngaku rasul, maka dipastikan itu bukan nabi, bukan rasul, palsu. Nabi palsu. Nah, itu yang makna Al-Khatim lima sabab. Nasiril haqqi bil haqq, kemudian nasiril haqqi bil haqq, orang yang menolong al-haq, kebenaran, bil haqq, dengan kebenaran. Dia ada dua al-haq, tapi maknanya beda. Al-haq yang pertama maksudnya agama. Orang yang menolong agama Allah bil haq, dengan kebenaran. Nah, kalau yang hak yang kedua maknanya yang sebenarnya, makna hakiki, makna al-haq, kebenaran. Ay nasiru dinillahi ta'ala bil haqqi wal jiddi, ghaira nasirin lahu bil batil wal hazal. Falabzatul haq al-ula al-murad biha ad-din, was-saniyah al-murad biha diddul batil wal hazal. Makna nasrul haq ini orang yang menolong agama Allah dengan kebenaran. Menolong agama Allah, ini agama Islam, dengan kebenaran, dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Jadi bukan menolong agama Allah dengan cara kebatilan, dengan cara batil, akan tetapi dengan cara kebenaran. Jadi hak yang pertama itu maknanya din, agama, dan al-haq yang kedua maknanya hak, kebenaran, makna yang sebenarnya. Itu makna dari nasrul haq bil haq. Artinya Rasulullah menolong agama Allah, menjaga agama Allah, menyebarkan agama Allah dengan cara yang benar, dengan kebenaran. Bahkan dilakukan juga oleh Rasulullah dengan cara peperangan. Peperangan dalam rangka membela agama Islam ini. Ini karena peperangan itu sudah alternatif terakhir. Ketika tidak ada jalan keluar lagi kecuali berperang, maka Rasulullah berperang. Ada situasi tertentu yang harus memang Islam itu melawan. Islam itu harus tegas. Sehingga orang-orang liberal itu sampai memutar balikkan sejarah, mengatakan Islam itu agama ekstrim, keras, agama perang, katanya suka merangi orang. Padahal tidak, Rasulullah tidak memerangi, tapi Rasulullah justru mengajak dengan santun. Ketika tidak bisa diajak dengan santun, mereka membangkang, mereka memerangi, baru diperangi, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang izin Allah, Rasulullah bersama sahabatnya disiksa. Banyak sahabat yang terbunuh ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Sahabat bukan tidak mau melawan, karena memang dilarang oleh Rasulullah, belum ada perintah untuk melawan. Belum ada perintah untuk melawan, sehingga mereka pasrah saja. Padahal mereka ketika itu sudah bisa, seandainya mau melawan itu mereka punya kekuatan, tetapi tidak diizinkan, belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu tidak bertindak, tidak melangkah
kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hadi ila siratikal mustaqim, orang yang menunjukkan kepada jalanmu yang lurus, jalan Allah yang lurus. Ya, maknanya addal ila tariqikal qawim alladzi la wajaja fihi wa huwa dinul Islam, yaitu orang yang menunjukkan kepada jalanmu, jalan Allah yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok. Apa itu jalan lurus? Islam. Yang mengajarkan kita Islam adalah Rasulullah. Nah, itu jalan lurus itu, yang akan membuat hidup kita sukses bahagia dengan Islam. Wa ala alihi, dan juga atas keluarganya. Al fi maqamid doa. Al dalam ini, wa ala alihi ini dalam makam doa. Karena al itu ada makam doa, ada makam khusus. Karena makam doa itu makam yang umum, makna umum. Nah, untuk dalam doa itu maknanya jami'ul ummah, semua umat Nabi yang beriman itu masuk dalam dalam keluarga Nabi. Lakin la budda min mulahazati qarabati sallallahu alaihi wasallam bimazidi ta'zim. Tetapi juga harus memperhatikan makna yaitu kerabatnya Nabi dengan tambahan pengagungan penghormatan. Di itu juga ada bisa makna khusus, bisa makna umum. Kalau makna umum, semua umat Nabi yang beriman itu namanya keluarga Nabi. Jadi ketika orang berselawat wa ala alih, maka umat Nabi yang beriman juga masuk doa dalam itu. Jadi makna khusus kena, makna umum juga kena. Makna umumnya, makna khususnya itu kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i yang dinamakan Ahlul Bait, keluarga Nabi adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu. Haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nah, dengan sebenar-benarnya martabat, derajat dan derajat Nabi yang agung. Qadrihi, miqdarihi sama, artinya sama, derajat dan martabat. Ini untuk memperkuatkan lagi. Qadar itu sudah artinya derajat, ditambah lagi, dikuatkan lagi miqdar, martabat. Ay qadri qadrihi wa miqdarihi alladhi la hadda lahu. Dengan haqqa qadrihi, ini qadra menurut kadar martabat dan derajat Nabi yang tidak ada batasannya. Kita berselawat, seseorang berselawat kepada Rasulullah menurut derajat dan martabat Nabi yang tidak ada batasnya. Itu makna haqqa qadrihi itu. Kita tidak tahu bagaimana martabat Nabi, hanya Allah yang tahu. Makanya kita mohon kepada Allah supaya berselawat kepada Rasulullah dengan menurut kadar martabat dan derajat Nabi yang hanya Allah yang tahu. Yang maha agung. Allah yang maha agung. La hadda wal qadru wal miqdar bimana wahid. Lafaz qadrun dan miqdar itu satu makna, sama artinya martabat ataupun derajat. Jadi dimasukkan kedua-duanya untuk takkid saja, untuk memperkuat. Fa'atfuhu alai atfu muradi, maka mengatopkan lafaz miqdar kepada qadar itu untuk sinonim, persamaan untuk takkid, memperkuat tadi. Wal makna artinya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila akhir salatan yakunu mabalaghuha qadra mablaghi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berselawatlah kepada sayyidina Muhammad sampai akhir, yang mana salawat itu salawat yang derajat salawat itu mabla menurut kadar derajat dan martabat Rasulmu. Karena kan martabat Rasul tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita minta kepada Allah supaya berselawat kepada Rasulullah dengan salawat yang derajat salawat itu menurut mablagnya, derajatnya Rasulullah, martabat dan derajatnya Rasulullah. Itu makna haqqa qadrihi. Ini makna salat Fatih. Fanzur ila ma balaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila talabil musalli min Allah yusalli ala habibihi sallallahu alaihi wasallam qadra ma balaghahu ta'rif fadla hadil yaqut al farida alladhi la hadda lahu. Maka lihatlah ila ma balaghahu Rasul,
kepada apa yang telah dicapai oleh Rasulullah SAW. Lihat apa yang telah dicapai oleh Rasulullah SAW, dan lihatlah kepada apa yang telah dimohonkan, diminta oleh seorang yang bersalawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah bersalawat pada kekasihnya Rasulullah SAW menurut kadar martabat yang telah dicapai oleh Rasulullah SAW. Maka engkau akan tahu bagaimana keutamaan salawat Fatih yang disebut dengan al-yaqut al-faridah, alladzi yang tidak ada batasannya keutamaan yang tidak ada batasannya. Dan ini juga disebutkan salawat yang ikhlas, salawat ikhlas, tidak ada permintaan di dalamnya. Kalau salawat naria kan ada permintaannya. Kebanyakan salawat umumnya salawat itu ada permintaannya, tapi ini hanya khusus memuji Nabi saja. Ini salawat yang ikhlas, salawat yang ikhlas. Makanya martabatnya salawat Fatih ini tinggi sekali. Bahkan yang pernah Anda sampaikan dalam sebuah riwayat disebutkan di beberapa kitab Tijani, bahwasanya martabat salat Fatih itu ada 8 martabat. 8 martabat. Yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dalam kitab-kitab yang dinukil dalam kitab-kitab itu baru 1 martabat. Sebagian ba'dun minal martabatil ula. Sebagian dari martabat yang pertama. Syekh Ahmad Tijani pernah mengatakan, seandainya aku sebutkan semua martabat ini, niscaya para ahli ma'rifat akan menghukumi aku sesat dan menghukumi mengatakan aku kafir, karena mereka tidak memahami. Pemahaman mereka tidak sampai ke situ. Itu martabatnya luar biasa salat Fatihah itu. Nanti akan diketahui oleh semua hamba Allah nanti ketika di akhirat nanti bagaimana martabatnya salat Fatih dan bagaimana kedudukan ahli salatil Fatih itu. Ja'alallah min ahli salatil Fatih ila an namut fi salatil Fatih, sampai semoga kita dijadikan oleh Allah min ahli salatil Fatih sampai mati dalam keadaan merutinkan salat Fatih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ma'na la ilaha illallah. Kemudian apa arti setelah salat Fatih 50 kali? Zikir wazifah adalah la ilaha illallah 100 kali. Apa makna la ilaha illallah? Tadi sebelumnya sudah sempat disinggung sedikit. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan cara yang benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa yanwil mubtadi hadal makna. Ini untuk makna untuk pemula ini. Untuk pemula, orang yang mau mulai mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah dia merenungkan ketika membaca la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin, tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah. La ma'bud bihaqqin, ketika baca la ilaha illallah sampai hatinya itu ngomong la ma'bud bihaqqin la illallah, la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah. Ini untuk pemula. Makna untuk pemula. Wal mutawassit yanwi, orang pertengahan yang sudah pertengahan, maka la matluba au la maqsud illallah. Makna la ilaha illallah la matluba au la maqsuda illallah. Dia meniatkan dalam hatinya tidak ada yang dituju, tidak ada yang dicari kecuali Allah SWT. Tidak ada yang dituju. La ilaha illallah la maqsud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi hanya Allah, ataupun hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang dituju, sambil dalam hatinya itu mengatakan seperti itu, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Tidak pakai bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Dalam hati kita ini tidak ada yang dituju kecuali Allah. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, hatinya la maqsud illallah. Yang dituju hanya Allah, yang dituju hanya Allah, Allah itu. Wal muntahi yanwi, untuk orang yang sudah mencapai puncak ini, yanwi, dia meniat di dalam hati la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Kalau orang seperti kita kan masih suka duit, masih cinta anak, masih cinta istri, masih sulit orang seperti kita ini. Masih belum bisa meninggalkan, masih cinta pekerjaan, masih cinta kendaraan. Kalau hilang aja sudah ngamuk-ngamuk. Kalau orang kita kan kalau hilang rumah uang kita hilang aja 100.000 saja sudah ngamuk-ngamuk nyari. Kalau orang yang sudah sampai pada puncak itu, mau rumahnya kebakaran, mau istrinya hilang, sudah enggak. Allah mahbuba ilallah, yang dicintai hanya Allah, enggak peduli dia. Allah mahbuba ilallah itu kalau orang sudah memang dunia itu sudah di matanya sama saja semua, sama tidak hirau dengan dunia, itu orang sudah sampai puncak itu.
yang ada dalam hatinya, pikirannya hanya Allah, 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 Allah saja. Nah, untuk mencapai seperti itu ya tidak mudah proses itu. Memang butuh proses, tidak ujuk-ujuk langsung bisa seperti itu. Makanya tariqah ini suluk, namanya suluk, bertahap. Kita pokoknya lakukan saja. Lakukan saja. Allah yang mengatur, mengatur kita. Yang penting kita melakukan saja. Ini makna la ilaha illallah.